Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ngaji Asbabun Nuzul. Ya, sekarang kita sampai pada ayat 62 surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam kitab Lubabun Nukul, Imam As-Suyuti menjelaskan, mengatakan akhraja Ibnu Abi Hatim wal Adani fi musnadihi min tariqi Ibni Abi Nujaih Mujahid qala Salman, yani Salman Al-Farisi, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum fadzakartu min salatihim wa ibadatihim fanazalat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin ila akhir ayat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dan juga Al-Adani dalam kitab musnadnya melalui jalur Ibnu Abi Nujaih dari Mujahid, yang mengatakan bahwa seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, dia mengatakan sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai penganut agama yang dulu saya bersama mereka sebelum saya memeluk agama Islam. Kata Salman Al-Farisi, fadzakartu min salatihim wa ibadatihim. Saya menceritakan mengenai salat dan ibadah mereka pada masanya. Lalu turunlah ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir wa man amila shalihan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak ada rasa khawatir mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Riwayat yang kedua, jadi Imam As-Suyuti menyebutkan dua riwayat dalam kitab Lubabun Nukul mengenai asbabun nuzul ayat ini, tapi sama-sama bersumber dari Salman Al-Farisi. Wa akhraja Al-Wahidi, ya, beliau mengutip dari kitab sebelumnya Al-Wahidi melalui min tariqi Abdullah bin Katsir Mujahid, melalui jalur Abdullah bin Katsir dan juga sama-sama dari Mujahid. Ia mengatakan lamma qassa Salmanu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qissat ashabihi. Ketika Salman Al-Farisi, ya, mengisahkan, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai para sahabatnya yang dulu bersama-sama menganut agama sebelum Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, beliau menjawab, hum finnar. Oh, semua mereka itu masuk neraka. Mendengar jawaban itu, kalau Salman, kata Salman ketika mendengar jawaban Nabi bahwa mereka itu masuk neraka, fa'azlamat alayya al-ardu. Begitu mendengar jawaban Nabi seperti itu, ini bumi ini bagiku gelap gulita. Jadi menjadi gelap sama sekali.
Itu menandakan bahwa Salman itu sangat bersedih mendengar jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Lalu panazzalat, dalam kondisi begitu turunlah ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Begitu turun ayat itu, kata Salman, faka'annama kushifa anni jabalun, maka bagiku seolah-olah gunung itu tersingkap, artinya hilang, menjadi plong rasanya mendengar jawaban itu. Jadi ini berita yang menggembirakan dan menyenangkan bagi seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Jadi kalau kita melihat, memperhatikan baik-baik riwayat asbabun nuzul ini berkaitan dengan kandungan ayat ini, ada hubungannya, terutama pengalaman-pengalaman spiritual bagi seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, jadi Salman Al-Farisi ini sebenarnya pada awalnya itu makanya disebut Al-Farisi karena berasal dari Persia. Ya, Persia ini kalau hari ini itu wilayah Iran, ya wilayah Iran. Salman ini pada asalnya adalah seorang bangsawan dari Persia, ya, dan dia namanya pun juga sebenarnya Mabah bin Budh Khashan itu namanya. Dikenal juga sebagai Salman Al-Khair, ya mungkin karena orangnya baik ya, Al-Khair. Tapi belakangan dalam sejarah hampir semua catatan yang kita baca selalu disebut Salman Al-Farisi, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari Persia. Dalam sejarah perjalanan spiritualitasnya Salman Al-Farisi ini dikenal bahwa dulu ayahnya itu penganut agama Zoroaster yang sangat ketat. Jadi penganut agama Zoroaster ini dalam bahasa yang mungkin populer adalah penyembah api. Ya, biasa juga ada menghubungkan sebagai agama Majusi, yang salah satu benda yang disembah selain daripada Tuhan itu adalah api. Maka dulu Salman ini ditugasi oleh ayahnya menjaga api itu. Tapi lalu kemudian seorang Salman ini kayaknya seperti bosan karena tidak pernah keluar dari rumah, hanya tugasnya menjaga api. Lalu suatu saat dia keluar dari rumah, akhirnya dia melewati kelompok, yaitu rumah ibadah namanya gereja. Disitulah kemudian tertarik dan dia mengatakan, ini agama ini lebih bagus daripada agama ayahnya ini. Akhirnya itulah kemudian masuk Nasrani. Tapi lalu kemudian karena meninggalkan Persia, lalu dia tinggalkan ayahnya, berangkatlah dia. Akhirnya sampailah di Syria. Di Syria ini kemudian menganut agama Nasrani. Nah, di perjalanan Nasrani, lalu kemudian dalam pengalaman spiritualnya banyak guru tempat dia belajar dan menceritakan bahwa akan ada nanti seorang nabi terakhir. Nah, itulah dia penasaran. Akhirnya suatu saat dia bekerja di bawah seorang majikan yang beragama Yahudi, menjadi majikan. Bahkan dalam riwayatnya dia dijadikan budak, dibeli. Orang Yahudi yang kemudian datang ke Madinah. Di Madinah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, Salman ini sudah berada di Madinah. Itulah dalam kisahnya ketika dia memanjat pohon, karena dia kan namanya buruh dari seorang majikan Yahudi. Dia naik ke atas pohon dan ada orang datang rame-rame. Nah, disitulah dia penasaran bahwa inilah namanya Nabi Muhammad. Akhirnya punya waktu dan kesempatan dia ingin bertemu dan bertemulah dengan Nabi SAW, yang pada akhirnya dia hatinya berlabuh di bawah naungan ajaran Islam bersama Rasulullah SAW. Jadi pengalaman spiritualnya inilah yang pernah menganut sebagaimana ayahnya penganut agama Majusi, yang kemudian Yahudi, Nasrani. Ada menyebutkan bahwa pernah juga menganut agama Yahudi. Mungkin karena majikannya orang Yahudi dianggap sebagai penganut agama Yahudi. Jadi terakhir dia menganut agama Islam. Maka itulah sebabnya kemudian ketika kisah pribadi yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW, bagaimana nasib teman-temanku yang dulu
menganut paham seperti ini. Nah, lalu Nabi mengatakan, oh itu masuk neraka. Waduh, sedih sekali, kayak dunia ini menjadi gelap dalam pandangannya. Nah, lalu turunlah ayat ini memberikan berita gembira bahwa hakikatnya innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, ya, wan nasara, orang-orang Nasrani, kemudian wassabiin, dan orang-orang sabiin, selama man amana billahi wa bil yaumil akhir, selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa amila shalihan, dan dia beramal saleh. Nah, selama dia ini, maka falahum ajruhum inda rabbi, dia tetap mendapat pahala di sisi Tuhannya. Bahkan nanti di akhir kelak, ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini artinya ayat ini sebenarnya kalau di dalam Asy'arawi ini menghubungkan dengan ayat 69 di surah Al-Maidah yang bunyi ayatnya hampir sama. Nah, cuma di situ susunan ayatnya sedikit berbeda. Wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Nah, baru wassabiina. Jadi tapi hampir sebenarnya sama di surah Al-Maidah. Bahkan beliau ini Asy'arawi, ya, di surah Al-Hajj ayat 17 itu mempertegas lagi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabiina wan nasara wal majusa. Nah, nanti ini kemudian berbeda antara Majusi dengan as-sabiin. Ya, ini kita mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan menjelaskan satu persatu. Tapi intinya di dalam Al-Quran 3 kali sampai terulang ayat ini untuk menegaskan tentang bagaimana status dan nasib mereka penganut-penganut agama selain Islam ketika sebelum Islam dan ketika Islam datang, bagaimana nasib mereka. Inilah yang dijelaskan sebenarnya oleh ayat ini. Pertama, kalau alladzina amanu, saya kira ini tidak ada masalah. Nah, yang kedua, walladzina hadu. Nah, ini ada orang bertanya, kok ada hadu? Biasanya yang terkena adalah Yahudi. Nah, ini penjelasan para ahli tafsir, salah satu diantaranya adalah Profesor Quraisy menyebutkan bahwa kalau kata hadu disebutkan yang juga terjemahnya orang Yahudi, itu kata yang menunjukkan tentang Yahudi dalam pengertian positif. Tapi ketika dikatakan alladzina wal yahud, ya, yaitu orang-orang Yahudi, itu biasanya konotasinya lebih kepada yang sifatnya negatif. Nah, misalnya coba perhatikan di surah Al-Maidah, ya. Di surah Al-Maidah itu ayat 82, ya, itu disebutkan wala tajidanna, ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud, ya, walladzina asyraku. Kamu akan pasti, ya, mendapati orang-orang yang sangat keras, asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu, sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Al-yahud. Nah, itu tidak mengatakan alladzina hadu. Nah, itu beda. Jadi memang sini konotasinya negatif. Jadi menggunakan al-yahud, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Itu permusuhannya sangat keras terhadap orang-orang beriman. Jadi inilah yang kemudian agak berbeda dengan Nasrani. Ya, jadi jangan digeneralisir sama semua. Ternyata salah satu hikmah dan rahasia penggunaan istilah dan kata dalam Al-Quran itu punya makna tersendiri. Sehingga terkadang kita mengacu terjemahan, padahal antara terjemahan dengan tafsir itu berbeda. Inilah peran dan pentingnya namanya tafsir atau penjelasan terhadap kata dan istilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, Nasara. Ya, kalau Nasara sih kita udah paham lah namanya agama Nasrani. Cuma di dalam hampir semua kitab tafsir yang saya buka-buka ini, baik sini juga ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kemudian tadi ini menarik juga ini Asy'arawi. Tapi pada prinsipnya semuanya hampir sama, bahwa Nasrani itu dari kata Nasara, Nazaret, Nazara. Nazaret itu adalah tempat yang ada di Palestina. Karena di Palestina itu kalau di Masjid Al-Aqsa kita turun ke bawah, kita turun ada sebuah terowongan, itu ada mihrabnya tempat Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, tempat mihrabnya namanya sama dia Nabi Zakaria. Nah,
Ada satu tempat namanya Nazaret, ya. Nazaret itu sekarang ini tempatnya Jericho, ya, Jericho. Jadi kita keluar dari Yordania, perbatasan, begitu masuk Yerusalem, itu perbatasan namanya Jericho. Nah, begitu kita masuk perbatasan, kita melewati satu tempat di mana ada bukit di belakangnya, itulah tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang lebih populer lagi setelah di situ Maryam mau menuju Baitul Maqdis, yang di dalamnya Baitul Maqdis itu ada sekitar 14 hektar, yang di dalamnya itu adalah Masjid Al-Aqsa, tempat Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu melewati, akhirnya Maryam melahirkan seorang putra namanya Isa alaihissalam di satu tempat namanya Bethlehem. Nah, itu wilayah-wilayah sekitar situ. Nah, orang-orang Yahudi tadi ini saya lupa menjelaskan sedikit ya. Waladin hadu, ya ini keturunan dari Yakub, Nabi Yakub, yang kemudian pada perkembangannya mereka beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam juga kuburannya ada di Jericho. Jadi daerah di Palestina ini tempat para nabi. Tempat para nabi itulah yang kemudian disebutkan alladzi barakna haulahu. Jadi wilayah Palestina itu wilayah yang diberkahi karena para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat itu. Nah, termasuklah ini. Jadi kita bicara Yahudi, bicara Nasrani, itu bicara tentang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang menjadi masalah Sabi'in. Nah, Sabi'in ini penjelasan para ulama tafsir sangat beragam. Tapi secara singkat, karena kita dibatasi oleh waktu, banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang Sabi'in. Tapi pada prinsipnya, karena tadi sudah disebutkan Majusi di surah Al-Hajj ayat 17, yang kita kenal sebagai, kalau dulu namanya Zoroaster, ya, penyembah api. Nah, kalau Sabi'in ini salah satu diantaranya itu adalah penyembah bintang. Karena Sabi'in itu dari kata Saba. Saba itu artinya sesuatu yang muncul. Nah, biasanya kalau gelap malam itu ada muncul. Itulah namanya bintang. Bintang itulah yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Dan dalam bahasa teologi disebut sebagai menyembah bintang. Karena bisa mempengaruhi dan diyakini bahwa dia bisa mempengaruhi dalam kehidupannya. Itulah disebut penyembah bintang, namanya agama Sabi'in. Nah, jadi di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 62 menceritakan tentang satu, orang-orang mukmin. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga, orang Nasrani. Yang keempat, orang Sabi'in. Nah, nanti di surah yang tadi itu, Al-Hajj ayat 17, bicara Majusi dan orang-orang musyrik. Nah, bagaimana status mereka dalam secara teologis? Inilah yang dipertegas oleh kalimat berikutnya, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, jadi siapa saja di antara mereka ini beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Itu kata kunci. Jadi orang-orang Yahudi yang tetap beriman kepada Allah, dalam hal ini beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan dia beramal saleh. Ya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu misalnya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang kemudian beramal saleh, maka itu termasuk, ya, lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitu juga orang-orang Nasrani, ya, yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah, dan beramal saleh sesuai dengan ketentuan syariatnya pada nabi masing-masing. Nah, begitu juga Sabi'in selama dia meyakini, karena ada memang menceritakan bahwa sebenarnya dulu ini termasuk penganut agama monoteisme, penganut agama Allah itu Esa, tapi hanya dalam perkembangannya kemudian. Jadi itu kata kunci, yaitu selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, lalu beramal saleh, maka inilah yang mendapat tetap pahala dari Allah. Inilah yang membuat Salman Al-Farisi merasa lega. Oh iya. Jadi teman-teman saya dulu selama belum mengenal yang namanya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah terakhir, maka dia tetap dihitung sebagai amal yang baik di sisi Tuhannya sesuai dengan agama pada masanya. Nah, yang kedua, ini yang menjadi batas. Bagi orang-orang Yahudi atau katakanlah keturunan Yahudi dan orang-orang Nasrani dan keturunan Nasrani yang hidup
pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah mendengarkan ajakan dan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dia imani, maka ini masuk kategori ini. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kalau tidak, itu menjadi masalah. Jadi ketika sudah hidup pada zaman Nabi, ya, dan Nabi sudah mengajak mereka, tetapi lalu kemudian dia tidak mengikuti, maka ini tidak masuk dalam kategori ini. Karena itu menjadi kata kunci tadi, beriman kepada Allah dan man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi maksudnya di situ oleh para ahli tafsir itu singkatan dari keimanan yang sempurna. Kalau di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir tadi mengatakan al-iman al-kamil. Ya, jadi iman sempurna itu maksudnya itu meliputi rukun iman. Cuma disebutkan hanya Allah dan hari akhir. Jadi sebutkan awal dan akhir, tapi di tengah-tengahnya beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab, ya, beriman dan termasuk takdir. Itu rukun iman sebenarnya. Cuma oleh Al-Quran menyingkat dan dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai bentuk penegasan terhadap wajibnya beriman bagi orang yang turunan Yahudi dan Nasrani yang hidup pada zaman Nabi adalah didasarkan pada hadis. Ini hadis juga dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ya. Bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala dini Isa alaihissalam wa mata ala al-Islam qabla ayasma'a bi fahuwa ala khairin." Jadi barang siapa yang meninggal dunia, ya, pada masa dia menganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, wa mata alal Islam, kemudian meninggal juga dalam keadaan Islam, kabul ayasma'abi, sebelum dia mendengarkan apa yang aku bawa, fahuwa ala khairin, maka dia termasuk dalam kebaikan, ya. Maksudnya Islam itu adalah tauhid, yaitu menganut keyakinan tentang Allah Maha Esa, itu namanya Islam. Makanya itu dari Nabi Adam, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sebut membawa Islam dalam pengertian akidah, yaitu akidah tentang tauhid. Nah, tapi kalau Islam secara syariah itu setiap nabi berbeda-beda. Itu. Lalu lanjutan hadis ini, waman sami abi, ya, al-yaum, ya, walam yu'min bi faqad halaka. Lalu siapa yang hidup pada masaku ini dan mendengarkan dakwah yang aku sampaikan kepadanya, walam yu'min bi, tapi tidak beriman kepadaku, faqad halaka, maka dia termasuk orang yang celaka. Inilah yang dijelaskan. Jadi saya kira sekali lagi inilah menjadi kata kunci yang disampaikan di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Salah satu asbabun nuzul yang dijelaskan dalam ayat ini terkait dengan tokoh pribadi Salman Al-Farisi yang berasal dari seorang bangsawan di Persia yang sebelumnya menganut agama sebagaimana diyakini oleh ayahnya, menyembah api, Zoroaster, lalu kemudian atau katakanlah Majusi, lalu kemudian Sabi'in, ya, menyembah bintang, lalu kemudian ya Nasrani, dan ada menyebutkan juga pernah Yahudi, dan akhirnya berlabuh di dalam ajaran Islam sesuai dengan keyakinannya. Lalu kemudian ada merasa galau, mengingat teman-temannya dulu kira-kira gimana nasib dan status mereka. Nah, ayat ini turun menjawab tentang kegalauan itu. Jadi sekali lagi bagi kita hari ini kata kunci dalam hidup, dalam banyak beberapa tafsir yang saya sudah baca sebelumnya ini memberikan sebagai kata kunci bahwa upaya meraih kesuksesan, meraih ridha Allah dunia dan akhirat, keselamatan adalah pertama adalah beriman kepada Allah sebagaimana yang diatur dalam rukun-rukun iman, termasuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah beramal saleh. Ya, beramal saleh inilah yang mengantarkan kita, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal saleh dan keimanan yang kita yakini, bahkan dilipat gandakan lebih daripada itu. Dan wala khaufun alaihim walahum yahzanun, sehingga tidak ada kekhawatiran
dan tidak bersedih. Kekhawatiran dalam pengertian nanti menghadap kehadiran Allah di akhirat kelak itu semuanya merasa ringan, tidak ada beban apa-apa. Begitu juga walahum yahzanun, tidak merasa sedih karena meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan yang lainnya. Semuanya menjadi rasa plong. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.